Sekarang yang mendaftar 200, tak bisa diterima semua, kurang kelas. Orang setengah mati nyari murid sekarang. Kita hanya bisa nerima 2 kelas, yang lain kasih ke sekolah lain yang betul-betul bagus bacaannya, bagus tajwidnya. Kalau diterima murid yang tak bagus bacaannya, ustazah lah yang susah pontang panting mengajar bacaan. Kata dia. Kata dia. Untunglah orang ini sabar. Kalau sempat saya, ustazah, doakan ustazah ini sabar, mereka mendidik anak-anak. Itulah kenapa perempuan itu yang mengandung 9 bulan 10 hari, karena perempuan itu sabar. Kalau sempatlah saya mengandung, mungkin pagi mengandung, siang tuh serahkan, komplain dia lah. Apakah sedekahku untuk almarhumah makku itu sampai? Kata Nabi, sampai. Wa alaika bil ma, sedekah yang paling bagus adalah sedekah air. Setiap Jumat sore sedekah air untuk almarhumah Hajah Rohana. Setiap bulan 300 paket isinya air, minyak, gula di kampung mak sana, kampung tempat dia lahir. Itu pun untuk dia. Udah 4 tahun gak putus-putus. Sekolah Yayasan 2, sana Yayasan Wakaf Hajah Rohana, di sini namanya Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, mengalir. Masjid itu sekarang sedang finishing, tukang. Panjang umur sehat badan, pindah kita ke masjid itu nanti hari Rabu sore. Untuk sementara nih ibu tahankanlah di sini. Jumat sore, Rabu subuh, Jumat sore. Untuk sementara ini tahankanlah. Suara ngaji kita digas-gas orang itu pula. Mau mengamuk awak, nanti dibilang jalan aku, kata dia. Salah kau, kenapa kau pasang telinga kau, kata dia. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani fil Awsat, nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Warwatuhu thiqat, periwayatnya orang yang terpercaya, artinya hadis ini sahih. Wa akhrajahu Abu Daud, hadis ini juga diriwayatkan Imam Abu Daud dalam kitabnya namanya Sunan Abi Daud. Min hadisi Sa'ad bin Ubadah, nama periwayatnya Sa'ad bin Ubadah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna umma Sa'din matat, mak saya mati. Fa ayyus sadaqati afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, al-ma, yang paling bagus, ma, air. Fahafara bi'ran, digalinya sumur. Wa qala, kata dia, hadhihi li ummi Sa'ad, ini sumur untuk emak Sa'ad, ini sumur untuk emakku. Itulah dalil boleh melafalkan niat. Bolehkah niat kita sebutkan? Nih, ini ku sedekahkan nasi goreng untuk almarhum nenekku. Oh, boleh. Mana dalilnya? Sa'ad mengatakan, hadza li ummi Sa'ad, ini untuk emak. Hadhihi, ini sumur untuk ummi Sa'ad. Wa akhrajahu Ibnu Khuzaimah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, salah satun, ada 3 golongan manusia, la yukallimuhumullah, di akhirat nanti tak diajak bicara. Bertamu kita ke rumah orang, tiba-tiba yang diajaknya bicara orang itu aja. Apa kabar bu? Ibu sehat? Yang kita dicuekinya. Gimana perasaan kita? Sakit kan? Sakitnya itu di sini. Ada 3 golongan yang tak diajak bercakap Allah nanti. Wala yanzuru ilaihim, tak dipandang. Sakit kali hatiku tadi jumpa Ustaz Somad, kenapa nggak dipandangnya? Gini aja mukanya. Yaumal qiyamah. Wala yuzakkihim, tak dibersihkan dari dosa. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang sesakit-sakitnya. Siapa itu? Rajulun ala fadli ma'in, ada orang yang punya sumur, punya air, bifalatin, di gurun pasir kering kerontang, dia punya sumur.
yamna'uhu ibnas sabil, tak dikasihnya ke orang yang lalu lalang. Boleh saya minta air? Wani piro, gak dikasih. Gak mau dia ngasih air. Itulah orang yang tidak akan dipandang Allah, tak diajak bercakap, tak ditengok, diazab seazab-azabnya di akhirat. Kita alhamdulillah di Riau ini air banyak. Jadi kalau udah ada sumur bor, sedekah apa lagi kami Pak Ustadz? Ya yang lain-lain yang bisa menolong kita. Kenapa air? Karena di Arab susah air. Buat sumur bor 100 juta untuk Palestina. Udah siap sumur bor yang dibuat, datang tentara Israel bawa truk, ditumpatnya semen. Tempat minum saudara kita Palestina itu, itulah satunya sumber air, digali ratusan meter, ditumpatnya, dibawanya truk cor, dimasukkannya pipa selang cor ke situ. Terlaknat betul orang. Muttafaqun alaih. Hadis ini pun muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mohon doa untuk anak dan menantu saya, sedang melanjutkan pendidikan S3. S3 mantap di kampus Malaysia, UPSI. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Cepat dia sidang, dimudahkan, selesai S3, pulang ke Indonesia, bermanfaat ilmunya untuk umat. Tuh, santri-santri nanti kalian S1, S2, S3, S cendol, S teler, S doger, S Bandung. Nanti di akhir majelis kita baca Al-Fatihah, baru kita berdoa semua. Setiap ibu ada hajat, gitu caranya. Untuk hajatku ini ya Allah, Al-Fatihah. Berapa kali? Sebanyak-banyak. 10 kali, 100 kali, 200 kali, malam sampai tertidur. Mohon doanya supaya kami dikaruniakan anak soleh. Apa yang harus saya amalkan? Sholat hajat, usolli sunnatal hajat, baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah berkat bacaan Yasinku ini. Kemarin anak santri satu malam membaca solawat nariyah 4.444 kali selama 10 malam. Hajatnya supaya duduk Abdul Somad, Abdul Wahid, 10 malam sama ustazah. Saya minta, ini bertarung ini, saya bilang, nama baikku ini, kalau sampai tak duduk malu aku keluar rumah ini, bilang. Dibaca ustazah ini 4.444 dibagi. Jadi kalau santrinya 101, berarti satu orang 44 kali 101, 4.444 solawat nariyah. Minta bunyi lafaz solawat nariyahnya ke ustazah. Sholat hajat, baca Yasin, Al-Fatihah, sholawat nariyah, doa, sedekah, semua cara diminta kepada Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa tak dikabulkan Allah juga? Allah mau menengok kita mendongak di tengah malam. Allah mau kita sujudnya lebih khusyuk. Allah mau kita mengeluarkan air mata. Allah mau kita sujudnya lama. Saya kalau sedang susah hati saya, sedang banyak masalah, lama saya sujud, nikmat rasa saya. Tapi kalau sedang tak ada masalah, cepat aja tuk. Baru saya paham kenapa dikasih Allah kita ini kesusahan, supaya nikmat sujud itu. Kalau sedang susah itu sujud tuh, ya Allah tolong. Ini sekarang lama sujud nih karena memasang cor. Ibu doakan supaya selesai kelas, biar anak-anak bisa belajar tenang. Apa hukumnya lolos tes dengan sogok? Sebetulnya yang lulus ini, ya kan, kemudian datang saya sogok,
100 juta. Pam, akhirnya tercampak dia, lulus saya. Berarti saya dari mulai gaji CPNS, gaji penuh, golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E sampai pensiun, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang suku, SPPD, keluar kota, haram semua. Karena saya memakan duit. Tas tes bahasa Arab lulus, tes bahasa Inggris lulus, tes mengajar lulus, tinggal berdua saya sama perempuan satu waktu tes UIN 2008. Datang kawan saya, ayo kita ngadap ke Pak Profesor Ilyas Husti, dia ini orang yang berkuasa meluluskan orang. Kata mak saya, jangan, kalau kau datang ke dia, lulus kau gara-gara melobi, sementara anak perempuan ini yang layak lulus, tak lulus dia gara-gara kau, makan haram kau, dilaknat Tuhan kau, rezeki tak berpintu. Itulah kuat iman mak saya. Tak saya datangi, akhirnya saya ikut tes, murni lulus, tanpa lobi, tanpa duit, lulus. Meninggal mak saya pun keluar dari PNS tuh. 11 tahun saya PNS. Kalau tak lulus gimana mak? Kalau lulus berarti di situ rezeki kau. Kalau kau tak lulus, rezeki tak berpintu, dibukakan Allah pintu lain. Udah 6 tahun saya tak PNS, tak mati. Kurus ini bukan karena keluar PNS, memang udah bawaan begini. Tidak pula diet. Jadi jangan ajarkan anak kita nyogok. Kau udah kuliahkan S1, S2, sekarang pergilah kau PNS, ini duit sekoper dah aku siapkan, sogoklah. Oh, makan haram dia. Tak ada berkahnya duit haram ini. Dapat bini selingkuh. Dapat anak narkoba. Yang pertama narkoba, yang kedua bodoh, yang ketiga LGBT. Habis duit hantu dimakan. Ini kan setan. Betul kata dia. Tak ada berkahnya itu. Apalah hidup kita, apa yang mau kita cari hidup ini? Lulus PNS umur 30, mati umur pensiun 60, 30 tahun makan haram, nasi haram, beras haram, gulai haram. Apa yang mau dicari hidup ini? Bagi saya, ya cukup apa adanya. Hidup ini kan yang penting kan ada. Mau makan kita ada, mau minum kita ada, mau jalan kita ada, cukup dah. Apa gunanya duit banyak? Pas mau makan daging kambing, kolesterol. Mau minum teh, diabetes. Alhamdulillah sampai sekarang duit tak lebih tak banyak, tapi yang dimakan ada, badan sehat, cukup dah itu. Man asbaha aminan fi sirbihi, siapa yang waktu paginya hatinya tenang, bangun pagi hati tenang, mu'afan fi jasadihi, badan sehat, wa indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan, hati tenang, badan sehat, ada yang dimakan, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, ialah pemilik dunia beserta isinya. Pagi tadi saya bangun, hati saya tenang, badan saya sehat, ada yang mau saya makan, sayalah pemilik dunia beserta isi. Apa yang mau dikejar hidup ini? Fir'aun berkuasa, mati. Qarun kaya, mati. Apakah menjaga jarak dengan tetangga termasuk memutus silaturahim? Memutus silaturahim itu, aku tak akan menyapa kau sampai 7 turunan. Itu yang putus. Kalau sekedar menjaga, hanya sekedar say hello, jumpa, assalamualaikum, hai besti, dah cukup. Karena kalau ngobrol sama dia nanti terbawa ghibah. Kalau saya terlalu akrab sama dia Pak Ustaz, nanti membicarakan aib orang lain. Kalau ibu berdua kawan nih suka membicarakan aib si C, yakinlah saat ibu tak ada, dia akan membicarakan ibu dengan si C. Waspadalah.
kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Apa doa seorang ibu angkat sama dengan ibu kandung? Karena ibu angkatnya memelihara dia dari lahir. Saya tadi lewat di kubur sebelah kanan jalan Kamboja, ya kan? Lalu saya doakan orang di kubur, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa saya itu sampai apa tidak? Sampai. Kalau tak sampai itu apa diajarkan Nabi doa itu? Kata Nabi, kalau kau ziarah ke makam Baqi, wahai Aisyah, Baqi itu di samping Masjid Nabawi, ucapkan salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa saya yang tak kenal sama mereka sampai, apalagi anak angkat. Mati saya, ibu mengirimkan doa ke saya, sampai apa tak sampai? Sampai. Lalu apa yang dikhawatirkan? Jadi anak angkat ini sampai doa mak angkat. Lalu apa bedanya sama anak kandung? Kalau manusia mati, amalnya putus. Maksudnya ini Abdul Somad, ini Abdul Somad kan. Kalau Abdul Somad ini mati, amal Abdul Somad ini putus. Paham? Tapi ada 3 amal Abdul Somad yang tetap mengalir. Pertama, Abdul Somad beli semen untuk tiang pancang, dipakai anak sekolah. Mengalir apa tak mengalir? Mengalir, sedekah jariah. Yang kedua, Abdul Somad ceramah sama ibu-ibu, "Bu, sedekah air lah." Lalu ibu sedekah air, mengalir ke saya. Sampai apa tak sampai? Yang ketiga, anak soleh, Hazik Sami. Ini kan amal saya. Hadis ini bukan bercerita doa tak sampai. Hadis ini bercerita orang mati, amal dia putus. Amal si mati ini putus, bukan amal orang hidup kepada orang mati. Paham? Orang mati ini amalnya putus. Jelas apa tak jelas? Jadi kenapa khawatir anak angkat tak sampai? Lalu kenapa disebut di situ anak? Orang mati, amal dia putus. Adapun amal orang hidup ke dia tak putus. Kalau amal orang hidup ke dia putus, untuk apa doa ziarah kubur? Untuk apa sholat mayat? Sholat jenazah itu amal orang mati ke orang hidup, apa amal orang hidup ke orang mati? Orang hidup ke orang mati. Kalau ada yang bilang putus, sudah putus, nanti kau mati tak kami sholatkan. Kenapa? Putus. Paham? Jelas? Nah, yang nanti kalau sudah mati putus, apanya yang putus? Pokoknya putus. Amal orang mati itu putus. Adapun amal orang hidup ke orang mati tidak putus. Jelas atau tak jelas? Ada juga jamaah ini pas saya tanya, kenapa ibu bilang tadi jelas? Takut kami Pak Ustaz. Kami tengok Ustaz. Jadi biar supaya selesai kami bilang iya bisa. Saya bukan marah, memang begini bunyi setelannya. Makin lama makin kecil tulisan itu, tengok. Bagaimana cara minta izin untuk insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Habis itu bacakan Yasin kalau bisa. Kalau tidak, yang selengkap-lengkapnya seeloknya Yasin. Kul Fatihah, Kul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, habis itu tahlil la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku Yasin sekali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi dan ujung ayat kursi, dan tahlil kepada almarhum ayahku, almarhumah makku. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ma yah, aku mau berbini. Kalau perempuan, aku mau nikah. Karena dia mendengar, karena dia menengok perbuatan kita. Terus jawabannya Pak Ustadz, kok menjawab, dia mati lah kau. Aku mau berbini sama siapa? Tak jadi Win. Kalau ziarah tuh bercakap,
Maka saya kalau ziarah ke makam almarhumah mak ini jam 2 malam ya, sampai ke kisaran jam-jam 2 malam baru saya pergi, karena kalau siang banyak orang. Kalau siang saya situ habis orang menjak foto Cuman kita mau bercakap, banyak orang. Ada yang bilang datangi makamnya bersama calon. Mana boleh berjalan sama calon? Dan keluarga bersihkan makamnya dan kirimi doa untuk dia. Apakah itu benar Pak Ustadz? Berziarah kubur gunanya untuk ingat mati. Adapun izin kepada orang hidup, izin itu artinya kalau diizinkan iya, kalau tidak itu hanya sekedar mengajak orang supaya ziarah kubur supaya ingat mati. Ustazah nih, saya anak-anak saya bawa ziarah, habis itu saya bilang ke anak-anak keponakan, nanti kalau aku mati kalian bawa anak cucu aku ziarah ke makamku sebagaimana aku membawa kalian ziarah ke makam omaku. Itu pendidikan. Jangan sampai kita mati sampainya hati keponakan saya nih Pak Ustadz, kata jamaah, kenapa Pak? Ziarah saya kemarin ke makam abang saya, lalangnya setinggi toga. Lalang setinggi toga, berarti tak pernah ziarah ke situ. Ziarah kubur itu gunanya 3. Pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Kedua, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Ketiga, tazkiratan lil maut, ingat mati. Apalagi ibu-ibu yang suka shopping, bagus sering-sering ziarah biar ingat mati. Inilah enaknya kita tinggal di jalan Kamboja ini, satu hari bisa 3 kali ziarah kubur. Pergi saya ngantar ustazah ke kampur, ziarah sekali. Balik saya ziarah lagi, menjemput dia ziarah lagi, pulang lagi ziarah. Ini mau keluar nanti habis maghrib ziarah. Mana? Itu ziarah kubur sebelah kan. Kalau lewat situ jangan diam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya mau bertanya Ustadz, apakah boleh anak laki-laki memandikan jenazah ibunya? Apakah hukumnya Ustadz? Tolong penjelasannya. Ibu sama anak itu mahram. Ustadz dulu saya serahkan ke kakak-kakak saya yang perempuan. Saya tak ada, saya anak laki-laki, adik saya laki-laki. Saya bilang aku sedang di jalan ini dari Madura, mau naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan naik mobil. Jadi kalianlah yang memandikan. Jadi yang memegang tuh sepupu-sepupu saya, keponakan-keponakan dia. Megang kepala kanan kiri, megang pinggang kanan kiri, megang kaki, satu menyiram memandikan. Jadi jangan cari orang lain, jangan kasih orang lain. Yang memandikan tuh keponakan-keponakan. Siapa yang mengurus jenazah Nabi? Sayyidina Ali, menantu. Sayyidina Hasan, cucu. Sayyidina Husain, cucu. Abbas, pakcik. Abdullah bin Abbas, sepupu. Fadl bin Abbas, sepupu. Jenazah kita yang paling bagus memang masih ada hubungan darah, jangan orang lain. Itu makanya kalau penyelenggaraan jenazah, ajak anak-anak itu. Ibu bilang ke anak-anak, kau nanti kalau aku mati kau ngurus jenazah. Kau dulu kumandikan satu hari 3 kali, kali 5 tahun. Satu hari 3 kali, kali 350, satu tahun 1000 kali. 5 tahun 5000 kali kau kumandikan. Aku cuma minta mandi sekali aja. Mandi apa? Mandi jenazah pun kau upah sama orang lain. Ya kalau ibu baik. Kalau ibu baik, pelan-pelan orang itu menyiramnya. Siram ke tangan. Kalau ibu sombong, suruhnya kunci pintu, diambilnya semprot door smear. Inilah ibu yang sombong dulu kan. Disumbatkannya mama lemon ke hidung ibu. Anak ibu yang perempuan, keponakan, baik-baik dia, tulis. Mak saya punya emak namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya emak namanya Siti Maryam. Siti Maryam menulis tulisan tangan pakai Arab Melayu. Kalau aku mati, yang memandikan jenazahku si Fulan,
yang menyolatkan jenazahku si fulan, ini duit sekian perak untuk upah tahlil, ini untuk sedekah. Ibu sudah buat? Banyak orang siap, tak siap mati. Ustaz, ada kain kafannya udah siapkan, saya siapkan. Aku kalau mati, ini kain kafannya. Kalau aku mati di sini, kuburkan di depan mihrab masjid, biar supaya masjid itu tak diambil salapi. Masjid kalau ada kuburannya tak mau salapi. Kalau tidak, habis nanti diambilnya. Kalau kebetulan aku mati pas ceramah di Sulawesi, di Papua, tak usah jenazahnya bawa ke Pekanbaru, kuburkan di sana. Kenapa? Tiket jenazah mahal. Dan saya tak mau satu kargo sama sayur. Awak di kargo, tengok kanan koper, tengok kiri sayur, ikan teri pula. Nah, usah dari kubur sana. Tapi kalau aku mati pas jadwal ceramah di Sumatera Utara, sudah ada kosong. Ini makam mak saya, di samping ini udah kosong. Ini jangan kalian pakai ini. Saya beli tanah 22 meter kali 60 ke tepi sungai. Saya bilang ke sepupu-sepupu saya, kalian udah aku belikan tanah, ambillah tanah kuburan. Tapi satu yang tak boleh kalian ambil, yang bagian kaki ni. Aku nanti mau di bagian kaki mak. Siapkan mati, jangan takut cerita mati. Dia selalu cerita mati sama ustazah, sama kalau rapat sama aku. Kalau mati pondok ni kalian teruskan, kalian terus mengajar supaya tak terkejut orang. Jangan sampai kita tak pernah cerita mati, begitu kita mati orang terkejut dua, kaget orang. Apa yang paling pasti dalam hidup ini? Mati. Menang jadi gubernur Riau, belum tentu dilantik. Kalau sebelum pelantikan datang malaikat maut. Yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Mimdatema taya bawati, mati. Banyak juga ibu yang bisa mengeja, berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana bisa? Bataba, batata, basaba. Kita lanjutkan membaca kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri yang diringkas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nomor 292. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman, nama bapaknya Sohar, nama kampungnya Daus, nama panggilannya Abu Hurairah, sama macam orang kita. Namanya Abdullah, kampungnya di Solo, dipanggil Pak Hitam. Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah meridai dia. Kita yang mau kita cari ini dalam hidup ini, ridha Allah. Ridha itu apa? Suka Allah. Ibu kalau sudah suka, semua ibu kasih. Surat tanah, STNK, BPKB pun ibu kasih. Anna Rasulullah SAW, Nabi bersabda, qala, dia bersabda, bainama rajulun, ketika seorang laki-laki, rajulun artinya laki-laki, yamshi berjalan, bitariq, di jalan, tariq artinya jalan. Siapa nama anak kau? Tariq, jalan. Ishtadda alaihil atash, sangat haus. Atash, haus. Kalau atas bahasa Jawa keras. Ini banyak juga orang Jawa. Atash, haus. Kalau pakai sin, atas, bersin. Atash, keras. Keras pula, haus. Fawajada bi'ran, orang tadi berjalan, panas terik, sangat haus. Dia tengok ada bi'ran, sumur. Bi'ran, sumur. Fanazala fiha, berhenti dia. Fasyariba, diambilnya air. Turun dia, diambilnya air, minum dia. Summa kharaja, kemudian dia keluar.
Faida tiba-tiba kalbun. Apa arti kalbun? Anjing. Kalau hati qalbun. Mari kita jaga kalbu kita, maksudnya mari kita jaga anjing kita. Hati-hati. Qalbun, qalbun. Sabit kalbi, tambatkan anjingku ala dinik dalam agamamu. Jadi sabit qalbi. Kalau kalbi anjing, kaulah kalbuku, artinya kaulah anjingku. Kaulah qalbu. Manajemen kalbu artinya ternak anjing. Manajemen qalbu, menjaga hati. Faiza kalbun, tiba-tiba ada seekor anjing yalhathu, menjulurkan lidah. Anjing menjulurkan lidah karena haus. Anjing menjulurkan lidah itu dua. Yang pertama haus, yang kedua maaf cakap karena bernafsu. Itu mengapa dulu ada viral foto orang anjing bernafsu. Jangan ibu foto menjulur lidah. Ya'kulu thara, memakan kotoran. Anjing menjulurkan lidah makan tai. Minal atas, saking hausnya. Haus lagi, panas terik. Taulah panas terik di Arab. Diletakkan sendal swallow 5 menit bergulung. Saking panas. Saya berjalan dari asrama ke masjid waktu di Sudan, bergetar jantung. Terasa panas, minta ampun. Saya ke sana bulan Juli, sedang panas-panasnya. Juli Agustus panas. Desember, ini dingin ini. Minta ampun dinginnya. Tempat kami musim panas, musim dingin, kata dia. Di tempat kau musim apa, Somad? Bilang musim durian, musim rambutan. Lalu kemudian kemana hadis tadi kau hilang pula? Saking hausnya makan kotoran. Faqala ar-rajul, laki-laki tadi berkata, apa kata dia? Laqad balagha hadzal kalba minal atashi. Anjing ini sangat haus, mithlul ladzi kana balagha minni, macam aku tadi haus. Tadi aku haus belum dapat sumur, anjing ini pun juga. Fanazala, turun dia ke sumur tadi. Famala'a khuffahu, diambilnya khuf. Khuf itu sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Diambilnya sepatu khufnya, diisinya air sumur. Thumma amsakahu bifihi, kemudian digigitnya. Tangan dia memegang pinggir sumur, digigitnya sepatunya, berisi air. Hatta raqiya, naik dia ke atas. Fasaqal kalba, dikasihnya anjing itu minum dengan sepatunya tadi. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah membalas perbuatan dia ngasih minum anjing tadi. Faghafaralah, diampunkan Allah dosa-dosanya. Tapi jangan gara-gara ini ibu pulang semuanya beli anjing. Kenapa ibu beli anjing? Kata Ustaz Somad, kalau kita ngasih minum anjing dihapuskan Allah dosa kita. Ini ceritanya syariat sebelum Nabi Muhammad pada Bani Israel. Adapun setelah zaman Nabi Muhammad, memelihara anjing hilang pahala 1 hari sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Siapa yang boleh memelihara anjing? Menjaga kebun. Misalnya saya menanam pisang, takut pencuri, boleh. Ustaz menjaga santri, menjaga ini, kenapa Ustaz tak melihara anjing? Takut saya anjing rabies, digigitnya santri, digigitnya anak. Lagi pula kita aman di sini. Apa yang mau kita khawatirkan? Zaman dulu anjing jadi kawan, zaman sekarang kawan jadi apa aja ibu nih?
Qalu, kalau satu orang berkata qala, kalau dua qala, kalau tiga qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. La qalunya, la qalu, bilanya qalu. Qalu, mereka berkata. Apa kata mereka? Ya Rasulullah. Mereka ini maksudnya sahabat. Nabi kan cerita nih, ada seorang laki-laki dulu kehausan, masuk ke dalam sumur, dia minum, ditengoknya anjing kehausan sampai makan tai. Lalu kemudian, maaf cakap, lalu kemudian dia pun mengambil air di mulutnya dalam sepatu, dikasihnya, Allah ampunkan dosanya. Qalu, mereka berkata, sahabat Nabi maksudnya yang mendengar cerita, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahami'i ajaran. Apakah perbuatan kita kepada binatang itu dapat pahala? Tengok sahabat. Jadi sahabat Nabi itu bukan dengar aja diam, habis itu pulang. Sahabat Nabi itu cerdas, bertanya kalau tak paham. Maka saya di mana-mana pengajian saya buka tanya jawab. Makanya kita habis ngaji tanya jawab. Karena sahabat Nabi bertanya. Bukan berarti Nabi ngajar habis itu jangan tanya-tanya, yang banyak tanya masuk neraka. Enggak gitu. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, ya, apakah perbuatan kita pada binatang itu ada pahalanya? Ngasih anjing, apakah ada pahalanya? Faqala, Nabi berkata, apa kata Nabi? Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Perbuatan pada setiap hati yang basah, ajrun, ada pahalanya. Anjing tuh hatinya basah apa tak basah? Kalau dibelah dada anjing tuh hatinya kan basah. Maksudnya makhluk hidup basah. Dibelah ayam hatinya basah. Pada setiap makhluk hidup walaupun binatang, kalau kita buat baik ada pahalanya. Jangan kasih anak main binatang. Balik dari pasar jongkok dibelikan anak-anak lele, umang-umang. Pernah Sami itu entah siapa ngasih umang-umang, pulang-pulang bawa umang-umang. Saya antarkan umang-umang itu ke dalam semak belakang rumah. Waktu itu masih semak. Saya letakkan umang-umang itu di bawah, saya kasih makanan lepas. Tak boleh anak-anak dikasih mainan binatang. Kami dulu kecil pergi ke sawah, dapat anak burung, bawa pulang ke rumah, suruh mak ni balikkan. Balikkan ini ke sarangnya. Apa rasa kau kalau kau dipisahkan dari aku, kata dia. Ini dibelikan pula anak ayam hijau. Main ke sana, main kemari, tak boleh. Pantang, haram hukumnya. Jangan beli. Penjual ayam hijau, jangan kalian jual ayam lagi. Nanti dapat kalian bini rambut hijau. Jangan ajarkan anak memainkan binatang. Kami tak boleh. Masa Ustaz tak ada binatang sama sekali di rumah? Ada. Ikan toman ada, ikan arwana ada. Ikan toman saya bawa dari Bagan Beniu, dari Pekanbaru ini ke Duri, dari Duri ke Tasik Serai, dari Tasik Serai jalan kaki 5 kilo, naik bot menyeberang Sungai Siak 1 jam. Sampai di sana saya tanya orang itu, ada ikan toman di sini Pak? Saya bilang, kadang-kadang ada Pak Ustaz. Pas baliknya dikasih orang ikan toman. Hidup sekarang ada ikan toman warna hijau. Pergi saya ke Jambi, saya tanya ikan belida. Saya bawa ikan belida jalan darat. Sampai kemari saya tengok udah naik semua perut ikan belida itu. Pusing kepala orang tu, naik mobil 12 jam. Hidup ada 2 ekor lagi. Kasih makan, jangan tak dikasih makan. Perempuan rajin sholat, rajin puasa, masuk neraka gara-gara tak ngasih makan kucing. Jangan dipelihara kucing tak kasih makan. Bapak di rumah kalau ada memelihara burung, sangkarnya sempit, burung tu seekor, dari mulai kecil dia berbunyi
padahal bunyi itu, padahal burung itu bilang bini, bini, burung itu mau berbini. Kalau mau memelihara burung, buat sangkarnya besar, bisa dia terbang. Dulu banyak jamaah mengantarkan burung lengkap dengan sarangnya ke Bogor, ke tempat almarhum Ustaz Arifin Ilham. Saya disuruh buka sangkarnya. Waktu kami buka sangkar, burung itu tak bisa terbang, macam katak melompat, karena seumur hidup tak pernah terbang. Seumur hidup tak pernah terbang. Haram hukumnya. Maka begitu dilepaskan di sarang yang besar, barulah dia belajar terbang besar. Hinggap dia di kepala saya. Dipoto orang, ada viral di internet. Berterima kasih dia, syukron Ustaz, kata dia, tak tahulah. Dilepaskan. Maka belikan sangkar yang besar, jangan dia disiksa. Saya belilah burung serindit. Tahu burung serindit? Warnanya hijau, macam burung kakak tua tapi kecil. SD saya, kelas 5 SD. Pergi sekolah, saya gantung di pohon jambu. Balik dari sekolah, merah sudah burung serindit itu, dikerumuni semut angkrang. Turun rupanya semut dari pohon jambu. Saya ambil burung serindit itu, saya lepaskan angkrangnya itu satu-satu, udah lepas bersih semua. Saya buka pintu, saya lepaskan. Serindit, lepaslah kau di alam Allah yang luas. Habis itu ditanya sama orang tua saya, mana burungnya? Tak tahu, terbuka kandangnya, saya bilang. Tak sampai hati saya. Sejak itulah saya tak mau memelihara. Ada rencana saya mau membeli burung-burung yang dijual di jalan itu, dibeli, bawa pulang ke rumah. Pernah saya malam jalan Sudirman sama ustazah jalan, saya tengok di depan itu orang, mungkin dia nyari duit dengan menjual burung jalak, cuman nggak laku-laku sampai malam. Dah saya mau beli, terpikir kemana mau nyimpannya di rumah. Nanti maunya dibuat sarang besar, masukkan, bisa dia terbang agak sebesar ini, buatkan pisang, ayam, martabak, kacang, biar senang dia. Anak-anak pun suka. Suruh anak-anak itu masuk nengok burung. Jangan disiksa. Kucing, anjing, burung, jangan sampai disiksa. Ibu, ada binatang di rumah? Pas ditanya ibu-ibu, ada binatang di rumah, Bu? Cuman satu, Pak Ustadz. Siapa? Suami saya. Sadis sekali, Bu. Di sini nggak ada, ini Bu, baik-baik. Fi kulli kabidin ratobatin ajrun. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam ini kejam, nih tunjukkan. Sedangkan anjing saja dikasih makan bisa hapus dosa kita, apalagi kepada tetangga, apalagi kepada kawan, sahabat. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ini Ustaz, hadisnya sahih apa tak sahih? Sahih. Ada riwayat lain. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Ibnu Hibban, dalam kitab Ibnu Hibban. Nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Apa kata dia? Fasyakarallahu lahu. Allah membalas orang yang ngasih minum anjing. Fa'adakhalahul jannata, dimasukkan dia ke dalam jannah. Apa ti jannah? Dimasukkan ke dalam surga. Ngasih minum anjing aja masuk dalam surga, apalagi ngasih minum tamu. Ini keringlah bibir awak. Pas awak bilang mau pulang, kok gitu pulang, jangan dulu Pak Ustadz, air baru nih masak di belakang. Kok gitu pulang lah, 2,5 jam ngobrol dah. Pulanglah saya, Ustaz. Jangan lupa Ustaz, anak saya ngejar-ngejarkan ayam tadi gitu. Patutlah tak dimasak, orang cuma suruh ngejar. Anak saya suruh ngejar-ngejarkan ayam dari tadi Pak Ustaz. Iyalah, dikejar terus, bukan suruhnya tangkap. Coba kau kejar-kejarkan ayam itu dulu nak gitu. Datang tamu hari Rabu pagi pengajian. Habis Rabu kedua
masjid, Rabu ketiga Wahidul Ummah, Rabu keempat dekat kubur. Habis ngaji subuh jam 7 sarapan pagi lontong di rumah kayu. Tamu-tamu yang datang sarapan lontong. Itu yang bisa saya kasih. Kasih minum teh, kasih air putih, kasih makan lontong. Supaya apa? Supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak bisa ngasih lontong Pak Ustadz, teh manis. Teh manis tak bisa, air putih. Air putih tak bisa, parah kali. Apa lo susahnya air putih? Berapa 1 galon sekarang? 5.000. Nggak ada gelas Pak Ustadz, suruh dia buka. Nah, tuang. Walaupun hanya air putih, bilang sama dia, mohon maaf ya Pak, sebetulnya kami mau ngasih teh manis, tapi sekarang ini kan banyak diabetes meletus, sakit gula. Kata Ustaz Somad, jangan kasih orang gula, jadi kasih air putih aja. Gitu caranya untuk menutupi kekurangan kita. Sebetulnya mau kami kasih cendol, tapi santan ini kolesterol. Jadi yang bagus tuh air mineral aja Pak. Iyalah, kata dia, saya pun memang banyak penyakit saya ini. Kita lanjutkan hadis 293. Wa ruwiya an Abi Hurairah, masih dari Abu Hurairah. Qala laisa shadaqatun a'zama ajran min ma. Tidak ada sedekah yang paling besar pahalanya melebihi ma. Apa ti ma? Air. Pahala yang paling besar air. Itu maka ibu dikasih air, saya pun dikasih air. Kalau makan bisa ditahan, tapi kalau haus, awi itu haus. Tidak ada sedekah yang paling besar, apalagi di gurun pasir Makkah Madinah. Maka kalau kita naik taksi, langsung orang taksi ngasih air. Moya. Kalau bahasa kampung kita water, air. Di Makkah, di depan rumah orang itu disediakan freezer air dingin gratis. Di Mesir, di depan-depan rumah orang air gratis, cangkirnya dikasih rantai besi biar tak dilarikan. Jadi siapa aja minum. Pergi kami ke kampung mancing di Mesir, masuk ke sawah. Di tengah sawah tuh kami jumpa gentong dari tanah liat, tembikar besar, ada lubangnya, ditarik, ada kainnya, ditarik kain tuh keluar air. Sedang mancing panas-panas tuh minum, Allah segarnya, alhamdulillah. Rupanya orang tuh sengaja pasang situ minum. Heran kami, di tengah panas terik bisa pula dingin air itu. Kami intip dari atas, rupanya lumutnya tebal kan. Patutlah, udah minum kenyang. Makanya akan datang tengok dulu. Tak pernah dicuci orang dulu. Tamu datang jangan tanya berangkat jam berapa, pulang jangan tanya, kasih air dulu. Maka saya pesan santri, Ustaz Somad tuh ceramah aja tuh ngajar, tanya santri ini. Santri ini ganti-gantian untuk menyambut tamu, dipasang pakai jadwal. Tamu datang jam 10, 9.30 air sudah siap. Supaya apa? Datang, minum, makan kue. Kalau pas jam makan, habis makan baru cerita, baru yang sesudah makan. Jangan ditanya orang ngobrol itu, hilang selera dia. Begitu datang langsung ditanya, apa masalah kita? Untung tamu tak ngomong masalah kita Pak, air mana, kata dia. Jadi santri-santri ini bukan saya ajar hadisnya belakangan, prakteknya duluan, barulah paham kalian. Oh begitu rupanya yang diamalkan Ustadz selama ini. Jangan omong doang, NATO, no action, talking only. Bercakap aja, alah Ustaz Somad tuh ngomong aja, kasih air. Kami bertamu ke rumahnya, kering batang leher, macam gurun pasir, tak ada air keluar. Kasih air minum. Datang ke rumah kayu, datang ke kelas, datang ke rumah homa, kasih air minum.
Habis air minum baru cerita mau dibawa kemana hubungan kita.